Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat semua, pada hari ini saya sudah berada di rumah Pak Widodo. Jadi Pak Widodo ini anaknya menjadi korban si dukun dorman dan kupingnya sering keluar darah ya Pak. Betul. Kupingnya keluar darah terus anaknya bengong diam aja gitu. Dibengong ya. Sudah berapa lama itu sakitnya? Sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari dia sudah tidak bisa komunikasi lagi, kupingnya keluar darah, terus makan juga, kadang dimakan, kadang enggak. Iya. Oh, nah gitu sahabat ya. Jadi Melamun terus. sering melamun. Iya. Nah, yaudah. Kalau begitu saya mau langsung ini Pak ya, mau langsung saya obati. Saya juga mau lihat dulu kondisinya ya. Iya. Di mana dia sekarang? Di dalam kamar, Pak. Oh, di dalam kamar. Ayo kameramen, kita langsung masuk aja. Ayo, silakan. Ayo. Bismillah. Ini anaknya, Pak. Ini. Ya. Astagfirullahaladzim. Itu darahnya sering ngalir seperti ini ya Pak ya? Iya, betul, Ustaz. Nah, jadi sahabat, ini saya lihat jelas memang di bagian telinganya itu ngalir darah. Dan itu juga sudah diperban. Kemungkinan kalau nggak diperban itu darahnya banyak yang keluar Pak ya? Iya. Berarti ini sudah dibawa dokter juga? Sudah. Kalau kata dokter apa? Tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakit, tapi kan sudah jelas kuping keluar darah. Masa nggak ada penyakit? Saya juga kurang tahu. Intinya sama dokter sudah langsung diperban aja gitu. Perban aja. Ditutup biar darahnya nggak ngalir terus. Ya, betul. Gitu ya. Terus makannya gimana ini Pak? Dikasih makan, dibuang. Selalu melawan seperti ini. Astagfirullahaladzim. Jadi terkadang dikasih makan, kadang dimakan, kadang dibuang. Iya. Jadi Pak Widodo ini sendirian jagain anaknya. Sendiri, Pak. Ini namanya siapa? Reza. Reza. Jadi si Reza ini sudah sekitar 15 hari keadaannya seperti ini. Iya. Jadi yang Pak Widodo ketahui bahwa si Reza ini kena santet si dukun dorman. Nah, begini Pak ya, sedikit saya jelaskan juga. Jadi memang di kampung ini ada sekitar 7 korban kalau kata si dorman itu kemarin. Ada sekitar 7 korban yang sudah disantet dia dan sakit parah. Dan ini saya mendatangi kampung ini anak bapak ini namanya si Reza ini. Iya. Ini korban yang kelima yang saya temui. Oh, berarti banyak juga ya, Pak? Ya, jadi yang pertama itu korbannya juga parah. Sampai memar-memar, ada juga yang perutnya sampai membesar. Ada juga yang sampai dibuat gila, ada juga sampai yang dibuat bermacam-macam, badannya itu memar penuh, ya memar-memar seperti habis dipukul gitu. Iya. Nah jadi, tapi kalau kondisi di dalam tubuhnya gimana? Nggak ada memar-memar. Nggak ada. Jadi dia ini cuma kupingnya keluar darah. Iya, dari kupingnya jadi ngalir. Insyaallah nanti bisa saya obati nih Pak ya. Tapi kalau untuk menjamin kesembuhan, bukan saya yang menyembuhkan tapi Allah ya. Saya hanya perantara saja, saya hanya berdoa saja, saya hanya memohon kepada Allah saja, meminta agar si Reza ini bisa sembuh. Tapi kalau tidak sembuh, saya tidak menjamin karena saya bukan yang menyembuhkan ya Pak ya. Saya hanya membantu saja. Tolong Pak Ustaz. Tolong sembuhkan anak saya. Ya, insya Allah saya bantu. Gini aja Pak Ustaz. Tapi si Reza ini nggak pernah pergi kemana-mana, Enggak kemana-mana. hanya di kamar. Kasih makan juga. Jadi waktu kejadian itu gimana Pak Widodo? Kejadian itu apakah di malam hari ketika dia tidur, apakah memang pas dia baru pulang atau gimana? Pas pulang. Terus tiba-tiba kupingnya keluar darah. Iya. Itu pas pulang dari rumah si dukun dorman itu. Iya, Astagfirullahaladzim. Nah biasanya gini Pak. Jadi si Reza ini kemungkinan ya, ini saya bukan suuzon atau gimana ya. Rata-rata orang yang datang ke dukun dorman dan menolak untuk mengikuti ritual itu biasanya kalau menolak justru malah jadiin korban. Nah, jadi kemungkinan si Reza ini bisa jadi dia datang ke dukun dorman itu meminta sesuatu. Tapi si dorman ini dia tidak memberikan dia memberikan ritual tapi si Rezanya menolak atau memberikan sesuatu apa yang membuat si Reza ini nggak mau, akhirnya ya sudah. Akhirnya si Reza ini mungkin diancam gitu ya, diancam terus dijadikan tumbal.
dia pulang tiba-tiba masuk kamar tiduran. Lalu saya lihat di kuping itu ngalir darah. Astagfirullahaladzim. Ini benar korban kelima yang saya temui ini, Pak Widodo. Dan ternyata berbeda-beda. Saya pikir kan sama. Ya gini lah Pak Ustadz, anak saya seperti ini. Ini yang 7 ini kemungkinan, tapi nggak tahu kalau masih ada lagi di kampung ini. Ya lumayan, kampung ini luas juga ya. Luas. Oh. Nanti saya akan keliling kampung ini, saya akan lihat semua kondisinya. Kalau kondisi-kondisi seperti ini memang harus ditangani ini Pak, Pak Widodo. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini setiap hari begini aja Pak Ustadz. Ini kan dari tadi kita ngobrol. Si Reza ini nggak mungkin dengar ya. Ya, Dia itu hanya keluar darah saja atau pendengarannya agak pendengarannya juga nggak bisa berfungsi normal. berkurang ya. Ini kameramen bisa lihat jelas ya, telinganya keluar darah. Iya Pak. Nah, sahabat bisa dilihat ya, itu ada darah yang mengalir dari telinganya. Nah, ini kalau sahabat lihat jelas, itu seumpama nggak ditutup perban, kemungkinan darahnya ngalir terus itu. Tiap malam itu Sudah berobat di dokter, tapi sudah dokter tidak menemukan penyakitnya. tidak ada sama sekali penyakit. Hanya ditutup perban saja. Itu korban saja. Jadi tiap malam begini bengong. Bengong diem aja ya. Iya. Saya ngomong aja. Terus mandinya gimana nih? Dilap aja apa gimana? Lap-lap. Dilap aja, ganti baju ya. Itu Pak Widodo sendirian berarti. Iya. Ada nggak kira-kira pihak saudara yang membantu? Nggak ada, saya sendiri. Nggak ada. Yang ngurusin. Ngurus. Iya. Saya juga bingung udah kesana kemari. Sana sudah berobat beberapa tempat itu untuk membantu agar si Reza ini bisa disembuhkan, dinormalkan kembali. Iya. Ya usaha Bapak sebenarnya tidak sia-sia, yang penting dalam jalan kebenaran. Iya. Ya begini terus Pak. Astagfirullahaladzim. Saya cek dulu Pak ya. Iya. Silakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kalau saya merasakan ini Pak, memang ada energi negatif yang menyelimuti dirinya. Dan bentuk dia bengong seperti ini ya, yang menyebabkan dia bengong diam itu sebenarnya karena sukmanya. Ternyata sukmanya ini ditahan sama si dorman. Ditahan ataupun disembunyikan. Begini aja. Dan telinganya yang keluar ini efek dari itu tadi, serangan santet sihir yang ke tubuhnya, menyebabkan pembuluh darahnya pecah sehingga kupingnya terus mengeluarkan darah. Itu. Insya Allah ini coba saya tangani dulu Pak ya. Kalau mau buat itu simpen anak saya Ustaz. Insya Allah. Tapi saya tidak bisa menjamin kesembuhannya. Iya. Ini saya hanya berusaha berupaya saja Pak ya. Iya. Saya nggak tegang katanya. Tiap malam begini, ya tiap hari gini. Kasih makan pun dia nggak makan, dia nggak buang. Reza ya, Reza. Iya. Nama lengkapnya Reza, Reza aja. Reza aja. Reza. Ini anak kandungan Widodo. Iya, Anak kandung ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jasadi Reza bin Widodo. Ila hadrati jasadi wa ruhi Reza bin Widodo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Jadi pendengaran Pak si Reza ini 100% dia hilang ya, nggak bisa mendengar ya. Tidak bisa mendengar. Jadi ketika saya baca Quran sekalipun dia tidak bisa mendengar ya. Tidak bisa. Tidak Saya apa-apa. panggil aja nggak dengar. Nggak dengar. Nggak dengar ya Pak. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل الظالمين إلا خسرا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزل الظالمين إلا خسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضفهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله. Ini kenapa Ustaz? Nanti saya lagi berusaha untuk meruqyahnya, membaca ayat-ayat agar sihir-sihirnya keluar dulu ini. Lumayan kuat juga ini Pak Widodo. Ya. Coba Pak Widodo agak geser dikit ya. Nanti Pak Widodo dibantu ya, baca sholawat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, agar sihir atau santetnya tidak Iya. Iya Pak.
sampai ke Pak Widodo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المجد القديم وذي الوجه الكريم ولي الكلمات تمت والدار عود المستجابة وعقيل الحسن والحسين بالأنفس الحكيم وإن القدرات والنذرين وإن الإنس والجن والشياطين وإياك الرئيس أثنكنك بأوصارهم لما سمع السكة ويقولون إنه لمن وما هو الذكر للعالمين ومستجاب لمن الحكيم والرساس. يا ودود يا الله يا سلام رسول المجد يفعل لمن يريد بالأمر والسلام والسلام والله وحبيب المسلم وتابع عدلة وتقول حمد بني آدم على السلام وكل جرح وسكر باطل البدل وننزل من القرآن ما شفاء ورحمة وننزل الله أكبر. بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله. بسم الله. Coba Pak Widodo, saya minta air 1 gelas. Tolong ambilkan ya. Lumayan kuat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, jadi sahabat bisa lihat ya, lumayan kuat juga ini energi santetnya yang masuk ke tubuh si Reza ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada area Pak? Ini ada Pak. Alhamdulillah. Ya. Sini Pak, duduk sini Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Coba saya minta tolong sama Pak Widodo diminumkan ya. Iya. Biar bisa kembali normal lagi. Ya, diminumkan. Gak apa, yang penting masuk. Bismillah. Allahu Akbar. Lagi, sekali lagi. Sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup, alhamdulillah. Nah, sebagian dipersihkan di bagian ya, sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dioleskan di kepalanya. Nah, alhamdulillah. Ini kupingnya belum terlalu ini, tapi nanti saya berusaha agar bisa mendengar lagi dia. Iya. Bismillah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Coba Pak dipanggil. Udah mendengar belum? Benar ya. Ya. Udah, alhamdulillah. Tapi ini belum sempurna ya Pak ya? Belum sempurna karena dia kan sudah agak lama. Tuh. Yang penting ini nanti sukmanya akan saya sempurnakan lagi. Ya. Jadi ini belum sepenuhnya sembuh total, ibaratnya baru 50% saja. Nanti bisa sembuh total, bisa gitu. Alhamdulillah saya ini anak saya udah bisa benar. Coba dilurusin si Rezanya, dibantu Pak Widodo. Lurusin kakinya sana. Saya mau transfer energi dulu, nanti saya buat pemagaran badan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini nanti perbannya dibuka nggak apa-apa ya. Insya Allah sudah sembuh kalau di bagian telinganya. Sudah dengar ya? Coba assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah bisa jawab ya, alhamdulillah. Nah, berarti sudah mendengar. Kalau tadi kan belum bisa mendengar. Nah, tapi ini saya bukan berarti sembuh total Pak ya. Nanti ada prosesnya ya, mungkin insyaallah besok 2 hari 3 hari ke depannya insyaallah nanti sudah bisa normal lagi. Yang penting ini sudah sukmanya sudah kembali. Nah, terus penyakit yang ada di ini, pengaruh sihir atau santetnya itu yang membuat gendang telinganya sampai pecah itu. Nah, sebenarnya bukan gendang telinga yang pecah Pak, pembuluh darahnya saja. Kalau gendang telinganya pecah ya tidak bisa mendengar lagi. Itu.
Jadi Pak Widodo ini ya, Pak Widodo ya, tetap dipantau ya. Pokoknya intinya Pak Widodo gimana sholatnya? Rajin nggak 5 waktunya? Apa kadang bolong-bolong? Kadang bawa kerja. Oh, karena Pak Widodo sibuk kerja, akhirnya sholatnya kadang sholat, kadang enggak. Nah, begitu ya. Jadi gini Pak Widodo ya, bukan saya menasehati, bukan saya sok tahu atau sok pintar ya. Tapi kita kembali lagi ke pribadi kita, bahwa kita ini adalah hamba Allah yang memang kita ini diwajibkan untuk sholat, ya, untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah. Nah, sebenarnya itu kebaikan buat kita, Pak Widodo ya. Jadi bukan berarti orang yang rajin sholat ini hanya menggugurkan kewajiban saja, tidak. Manfaatnya banyak sekali sholat itu. Allah akan mengangkat derajat orang yang rajin beribadah. Allah akan melindungi dari gangguan jin, dari gangguan setan, dari gangguan orang jahat bagi hamba-hamba Allah yang rajin ibadah. Ya. Nah, ditambah lagi ibadah ini membuat hidup kita menjadi tenang, tentram, damai. Ya. Nah, jadi ketika kita rajin beribadah, maka Allah itu akan menjauhkan diri kita dari semacam keburukan bentuk apapun itu. Mau itu keburukan dari bangsa jin, mau itu keburukan dari bangsa manusia sekalipun. Nah, ditambah lagi dalam segi usaha. Zaman sekarang kan banyak Pak Widodo orang-orang yang usaha, sibuk kerja sehingga dia sampai lupa untuk beribadah. Padahal kunci dia itu usahanya lancar. Sumpama pedagang, dagangannya laris, ya, ataupun pekerjaannya lancar, mendapatkan harta yang ya lancar lah rezekinya. Nah, itu sebenarnya ya karena itu tadi faktor dia rajin beribadah, berdoa dan bekerja. Nah, terus ada orang yang kebingungan, loh, kok saya udah rajin sholat tapi kok rezeki saya masih begitu-gitu saja. Nah, sebenarnya kembali lagi, sholatnya itu harus diperbaiki lagi yang pertama. Ya, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Bukan berarti orang yang sholat itu tiba-tiba kok masih begini-gini saja, kan kebanyakan orang mengeluh seperti itu ya Pak Widodo ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Apa yang saya katakan sebagai contoh saja bahwa ketika seorang terus memperbaiki sholatnya, berarti dia akan memperbaiki hidupnya, gitu ya. Dia kalau dia perbaiki sholatnya, sempurnakan sholatnya, berarti dia itu sedang memperbaiki dirinya dan hidupnya yang diperbaiki, gitu. Jadi Pak Widodo, saran saya memang kalau ibadah jangan sampai tertinggal, walaupun sesibuk apapun, ya, sibuk apapun Pak Widodo, itu selalu doakan untuk si Rezanya. Dan si Rezanya sama, nanti setelah dari sini, ya, setelah saya obati, ya nanti ikut juga ibadah, gitu ya. Ikut ibadah itu dalam artian ketika si Reza sumpama belum bisa ngaji atau belum bisa sholat, ya belajar sama ustadz sama kiai di wilayah kampung sini. Setiap kampung itu ada pasti ustadz atau kiai yang mengajarkan ngaji, entah itu baca Quran, mengajarkan sholat, mengajarkan ilmu fikih, ya nanti diajarin, gitu ya. Ya, insya Allah juga nanti kalau si Rezanya ini sedikit-sedikit saya ajarin, nggak apa-apa. Yang penting dianya mau saja, gitu ya. Kasih motivasi terus, terutama dari Pak Widodonya ini sebagai orang tua harus mengarahkan anaknya, jangan sampai kejadian kayak seperti ini. Ya, ini buat pelajaran nih Pak Widodo. Ini kan kejadian kayak gini karena si Reza datang ke dukun, si dukun Dorman itu. Nah, yang nggak tahu kebutuhannya apa datang ke sana. Intinya ada sesuatu mungkin yang diminta, atau sesuatu ada yang mau, ada permasalahan atau apapun itu yang datangnya ke dukun. Nah, itu nggak boleh. Orang begini loh Pak Ustaz. Ya, tiba-tiba pulang malam itu masuk kamar, lalu dia langsung rebahan di tempat tidur ini. Nah, saya lihat dia udah bengong. Iya, sudah saya ngalir. Iya, itu kan seperti yang saya bilang tadi. Jadi sebelum kejadian itu si Rezanya ini datang dulu ke dukun Dorman. Paham kan? Paham. Nah, jadi tidak mungkin tiba-tiba si Dorman itu menyantet si Reza ini tanpa ada alasan apapun. Ini karena saya sudah pernah ketemu sama si Dorman itu. Dan yang saya cari informasi lagi tentang si Dorman ini, ternyata dia ini sengaja membuka praktek perdukunan agar semakin banyak nanti pengikutnya. Jadi setiap korban-korbannya itu diajak ritual.
Kalau nggak mau nanti disantet. Nah, ancaman itulah yang membuat dia semakin banyak pengikutnya. Kemarin sempat saya sudah ketemu sama dia, tapi dia tidak mau tobat. Justru dia mengancam saya kalau katanya dia akan datangi leluhurnya, menghadirkan leluhurnya. Katanya leluhurnya ini adalah orang sakti. Ya, saya juga nggak tahu. Saya mendapat kabar juga, saya sempat mencari informasi si Dorman ini, katanya ya itu tadi, dia sedang tidak ada. Setelah ketemu dengan saya, dia menghilang. Dia menghilang pergi. Ya mungkin kalau saya lihat sepertinya dia ini mulai ritual lagi. Saya juga mendapat sedikit info ya, ada yang bilang ke gunung, ada yang bilang pergi. Dia sedang menyempurnakan ilmunya. Tapi ternyata di tempat ini, di kampung ini banyak juga pengikutnya. Ya, contoh si Reza, si Sumbama si Reza ini tidak disantet, mungkin sekarang ini dia jadi pengikut si Dorman. Gitu. Pengikut si Dorman ini satu ya, dia menyembah iblis, terus nanti dia membuat suatu perjanjian dengan iblis itu tadi agar menjadi pengikutnya. Nah, nanti setelah itu nanti semua permintaannya itu akan dituruti. Semua permintaan si Sumbama Reza punya hajat. Nah, nanti si iblis itu akan akan menuruti kemauan si Reza. Dengan Sumbama gini ya, Sumbama si Reza ini datang ke si Dorman ini, dia meminta agar diberikan rezeki yang lancar. Nah, tapi syaratnya harus menjadi pengikut iblis. Dan itu harus ada perjanjian. Ada perjanjian juga, ada perjanjian. Nanti si Dorman ini membuat perjanjiannya. Nah, salah satunya ya nanti ada hal-hal yang dimakan sama si Reza ini. Cuman si Reza kan nggak sampai ke sana. Ya kemungkinan waktu pas mau dibuat perjanjian, si Rezanya menolak. Dan si Reza waktu datang ke sana benar nggak mau dibuat perjanjian seperti itu? Iya, benar. Benar kan? Benar. Jadi si Reza ini waktu datang ke sana sebenarnya ada keperluan apa itu? Saya ingin minta untuk dibuatkan tambahkan ilmu ke badan saya. Ilmu kebal. Ya. Nah, kenapa kok si Reza ini mau ilmu-ilmu kayak gitu? Untuk saya jaga diri juga. Oh, jadi minta ke dukun untuk jaga diri, minta ilmu kebal. Ya. Tapi syaratnya? Syaratnya saya harus ngikutin ritual dia. Saya tidak mau ritual itu. Nah, ini kenapa Reza ilmu kebal? Apakah punya musuh atau punya teman yang dimusuhin gitu? Tidak ada. Itu buat diri saya. Karena sering pergi-pergi malam. Pergi jauh. Sering pergi-pergi malam biar buat jaga diri, minta ilmu kebal ke si Dorman. Dukun Dorman itu. Terus syaratnya harus saya mengikuti ritual, ada perjanjian-perjanjian yang dibuat. Juga, ya. Nah, saya tidak mau itu. Nggak mau. Nggak mau ritual itu. Nah, Akhirnya saya pun pergi. nah terus si Dorman terakhir bilang, Kamu jangan seperti itu, jangan pergi semaunya seperti itu. Terakhir cuma seperti itu, Pak Ustadz. oh dia cuma ngomong gitu, nanti kena imbasnya gitu dari kalau mau menggagalkan perjanjian ini. Oh, jadi sebenarnya itu ini sempat mau dibuat perjanjian, tapi si Reza ini menggagalkan perjanjiannya. Saya tidak mau. Gitu ya sahabat ya. Jadi ternyata ada info lagi nih ya. Ternyata dari yang bersangkutan berbicara bahwa si Reza ini sempat udah mau melakukan perjanjian, tapi di saat itu dia menolak. Menolaknya itu ternyata membatalkan, tidak secara langsung membatalkan perjanjiannya. Ya sudah, dibuatlah seperti ini sama si Dorman itu. Berarti waktu si Reza kesana itu sendiri atau ada orang lain juga di ruangan itu? Saya di luar sudah ada yang mengantri itu, Pak Ustadz. Oh, sebelum si Reza memang sudah ada orang lain lagi? Sudah ada, di belakang saya ada yang mengantri juga. Oh, ada orang juga yang mau ikut. Nah, jadi gini ya, si Reza ini kan sudah menjadi korban Dorman. Ini buat pelajaran aja ya, bahwa jangan pernah meminta apapun datang ke dukun ya. Sesulit apapun hidup kita, mau butuh apa aja jangan pernah. Si Reza ini kan mengharapkan keselamatan karena pengen kebal. Pengen kebal biar kalau perjalanan malam itu terhindar dari kejahatan, begal atau apa, tidak usah ya. Sebenarnya gini ya. Jadi saya sedikit kasih pemahaman ya.
Nah, jadi kita ini cukup berdoa saja, memohon kepada Allah ya. Keluar rumah baca doa. Ya. Terus naik kendaraan baca doa, sambil di motor itu berzikir, sambil berzikir ya. Memohon perlindungan sama Allah ya, agar dijauhkan dari orang-orang jahat, diberikan kelancaran dalam perjalanan. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi usia manusia ini tidak ada yang tahu, itu Allah yang menentukan. Yang penting kita ini sudah berjalan, beraktivitas dengan doa dan ibadah. Arti ibadah. Ibadah itu maksudnya suatu bentuk pekerjaan yang kita lakukan ketika kita hadirkan itu zikir, doa, itu sama saja ibadah. Gitu ya. Nah, jadi dibarengi dengan doa-doa gitu ya. Jadi nanti Allah itu akan menjaga perjalanan kita, mau itu malam hari, mau itu siang hari. Selamat. Nah, pernah mendengar ketika ada orang naik motor, motornya hancur, tabrakan dengan mobil, tapi orangnya tidak apa-apa. Apakah itu orang kebal? Itu bukan orang kebal itu. Itu hanya kejadian sesaat yang memang benar-benar Allah itu mengabulkan doanya sehingga dia selamat. Dan orang itu pun sudah baca doa sebelumnya. Bukan orang itu kebal. Orang sakti itu tidak ada. Kapan waktunya dia celaka akan celaka. Sekalipun dia sudah memiliki ilmu. Kapan waktunya itu celaka ya celaka. Kapan waktunya meninggal ya meninggal. Jadi kita jangan terlalu berpikir panjang bahwa untuk menyelamatkan diri kita dengan cara datang ke dukun megang jimat. Itu justru tidak menyelamatkan diri kita. Malah rusak keyakinan kita nanti. Tertanam sifat syirik, meyakini adanya suatu jimat, benda, ya. Entah itu gelang, entah itu cincin, entah itu pelor yang ditelan, ataupun mantra-mantra yang dibaca, seolah-olah itu adalah kesaktian yang memberikan keselamatan. Nah, itu lebih parah lagi. Itu justru kita tidak selamat dalam iman kita, rusak iman kita dengan keyakinan-keyakinan semacam itu. Ya, jadi ini buat pelajaran aja ya. Allah itu masih sayang dengan si Reza. Allah masih beri peringatan, tidak sampai yang terjadi yang lebih dari ini ya. Tapi alhamdulillah kan udah normal pendengaran ya, sudah normal. Nah, ini tinggal pemulihan aja ya, nanti makannya ya dinormalin lagi ya, nanti setelah dari ini ibadahnya rajin ya, jangan lagi-lagi ada niat untuk datang ke dukun ya, pokoknya jauhilah dunia perdukunan itu, bentuk apapun itu ya. Nah, jadi ini buat pelajaran aja. Alhamdulillah sahabat semua ya, ini video ini saya buat untuk pembelajaran saja, untuk edukasi saja, bahwa jangan sampai kita mendatangi dunia perdukunan yang sifatnya itu negatif. Apa yang saya bilang negatif contohnya yaitu dukun-dukun santet ataupun dukun-dukun teluh. Tapi kalau dukun urut gimana? Ya tidak apa-apa, yang penting jangan ada kaitan dengan keilmuan-keilmuan hitam. Dukun urut, dukun bayi ya itu tidak apa-apa, itu tidak ada kaitan dengan ilmu hitam. Tapi yang saya maksud adalah jangan mendatangi dukun yang memang adanya santet, adanya mantra-mantra yang di luar syariat Islam ya. Kalau Islam kan makanya doa, bukan mantra-mantra yang nggak jelas seperti itu ya. Ini kalau udah dukun pakai mantra-mantra kayak itu udah, yang apalagi yang ada dukun-dukun yang katanya bisa ini, bisa ini, bisa ini, udah itu udah pasti itu ada dukun itu. Kalau dia ada yang nipu juga ada juga dukun santet juga ada, jadi macam-macam dukun. Intinya kita jauhi dunia perdukunan. Ya mungkin itu saja dari saya sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada suatu hal-hal yang tidak bermanfaat, jadikan sebagai hiburan saja. Apabila ada sesuatu yang baik yang bisa sahabat ambil, jadikan sebagai edukasi atau pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sahabat lihat saat ini video bisa menjadi edukasi bahwa kita sebagai umat muslim khususnya, umat Islam khususnya, jangan pernah meminta bantuan kepada dukun ya. Meminta bantuan dukun untuk kesaktian, untuk kehebatan, jangan pernah ya. Kita kalau ingin selamat dunia akhirat, mintalah sama Allah keselamatan dunia akhirat, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.